Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini mengenai pembibitan tanaman markisa. Nah, tahukah kalian perjalanan panjang tanaman markisa itu dimulai dari bibit kecil yang dirawat dengan baik. Dalam video pembelajaran kali ini, yuk kita pelajari bersama-sama langkah penting dalam menghasilkan bibit markisa yang unggul, baik, sehat, dan siap tanam. Pembibitan markisa merupakan langkah pertama dalam budidaya tanaman markisa. Pemilihan bibit yang sehat akan menentukan hasil panen yang cukup maksimal. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola pembibitan markisa dengan tepat dan juga efisien. Sebelumnya, mari kita simak penjelasan terkait apa itu markisa. Tanaman markisa merupakan salah satu jenis tanaman buah tropis yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan industri makanan. Tanaman ini dikenal karena buahnya yang kaya akan vitamin C, antioksidan, serta memiliki cita rasa khas yang menyegarkan. Markisa tumbuh subur di daerah beriklim hangat dan lembab, sehingga cocok dibudidayakan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain dikonsumsi langsung, buah markisa juga sering diolah menjadi jus, sirup, selai, dan berbagai produk olahan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Budidaya markisa juga relatif mudah karena tanaman ini tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit serta memiliki umur produktif yang cukup panjang. Dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap buah tropis dan produk olahannya, pengembangan tanaman markisa dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan petani serta mendorong pertumbuhan sektor agribisnis secara berkelanjutan. Dalam proses pembibitan markisa, sebelumnya diperlukan penyiapan bahan tanam terlebih dahulu. Untuk proses dan cara kerjanya, simak video berikut ini. Siapan media tanam dalam polybag untuk tanaman markisa memerlukan perhatian khusus agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Langkah pertama adalah memilih polybag berukuran dengan minimal 40 x 50 cm untuk memberikan ruang cukup bagi perakaran. Media tanam yang digunakan sebaiknya merupakan campuran tanah, kompos, atau pupuk kandang yang sudah matang dan sekam dengan perbandingan 2:1:1. Tanah yang digunakan harus gembur dan bebas dari hama atau penyakit, sedangkan kompos berfungsi menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Sekam ditambahkan untuk meningkatkan aerasi dan drainase media. Campuran ini diaduk hingga merata dan dimasukkan ke dalam polybag hingga hampir penuh. Kemudian disiram secukupnya agar media tetap lembab sebelum penanaman. Nah, jika sudah dilakukan persiapan media tanam, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penanaman biji markisa. Mari cek penjelasan berikut ini. Penanaman benih markisa. Penanaman benih markisa dilakukan dengan berbagai cara dan langkah kerja. Yang pertama, yaitu dengan merendam benih markisa dalam air hangat selama 24 jam untuk mempercepat proses perkecambahan. Pilihlah benih yang tenggelam karena biasanya benih tersebut lebih sehat dan memiliki daya tumbuh yang lebih baik. Yang kedua, membuat lubang tanam sedalam 1-2 cm di bagian tengah media ke dalam polybag. Masukkan satu benih ke dalam tiap lubang, kemudian tutup kembali dengan media tanam secara tipis. Yang ketiga, siram media tanam secara perlahan dengan air secukupnya agar tetap lembab, namun tidak becek. Letakkan polybag di tempat yang terlindung dari hujan dan sinar matahari langsung. Jaga kelembapan dan pastikan benih tetap dalam kondisi ideal untuk tumbuh. Berhubung daun sejati sudah banyak yang tumbuh, sebaiknya dilakukan step selanjutnya, yakni pindah tanam. Yuk ikutin terus kegiatan kami. Pindah tanam
merupakan tahap penting dalam budidaya tanaman markisa agar pertumbuhannya optimal. Proses ini dilakukan setelah bibit markisa tumbuh cukup kuat dan memiliki beberapa helai daun sejati. Langkah pertama, kelompok kami menyiapkan beberapa polybag berukuran sedang hingga besar yang telah diisi dengan media. Sebelum dipindahkan, bibit disiram terlebih dahulu agar media tetap lembab dan akar tidak mudah rusak. Bibit kemudian dikeluarkan secara hati-hati dari tempat semai bersama sebagian besar media tanam aslinya agar akar tidak terganggu. Setelah itu, bibit ditanam di polybag dengan posisi tegak dan media tanam di sekitar akar dipadatkan secara perlahan. Tanaman yang telah dipindahkan perlu disiram secara rutin dan diletakkan di tempat yang mendapat cukup sinar matahari namun tidak langsung terpapar panas terlebih. Setelah melakukan pindah tanam, alangkah baiknya polybag dipindahkan ke tempat yang cocok dalam pembibitan tanaman markisa ini. Simak video berikutnya. Penempatan tanaman markisa dalam polybag sebaiknya dilakukan di area yang mendapatkan sinar matahari penuh, setidaknya 6-8 jam per hari, karena tanaman ini membutuhkan cahaya yang cukup untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Tanaman sebaiknya diletakkan dengan jarak antar polybag sekitar 1 hingga 1,5 meter agar sirkulasi udara tetap baik dan tanaman tidak saling menaungi. Di samping itu, karena markisa merupakan tanaman yang merambat, perlu disiapkan ajir atau lanjaran sebagai penopang untuk merambatkan sulurnya. Penempatan ajir ini harus kokoh dan berada tepat di belakang atau samping polybag agar tanaman dapat tumbuh vertikal dan memanfaatkan ruang secara efisien. Lokasi penempatan sebaiknya juga mudah dijangkau untuk penyiraman dan pemeliharaan rutin. Dalam pembibitan tanaman markisa ini terdapat tantangan dan keuntungan yang kami alami, yaitu sebagai berikut. Pembibitan markisa memiliki sejumlah keuntungan dan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Dari sisi keuntungan, metode ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap media tanam, kelembapan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh bibit markisa, sehingga meningkatkan keberhasilan pertumbuhan. Selain itu, penggunaan polybag juga memudahkan pemindahan bibit ke lokasi tanam akhir tanpa merusak akar, serta lebih hemat lahan karena bisa disusun secara vertikal atau diatur lebih rapat. Namun, terdapat pula tantangan yang perlu dihadapi, seperti keterbatasan ruang tumbuh akar yang dapat menghambat pertumbuhan jika bibit dibiarkan terlalu lama dalam polybag. Selain itu, polybag memerlukan perawatan rutin agar media tidak cepat kering atau tergenang air, dan bahan plastik yang digunakan bisa menjadi limbah jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pembibitan markisa dengan polybag membutuhkan manajemen yang cermat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Terakhir, adapun kesimpulan dan tips sukses dari kami dalam proses pembibitan tanaman markisa ini, simak video berikut ini. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dalam pembibitan markisa ini yaitu kunci keberhasilan terletak pada pemilihan benih berkualitas, media tanam yang sesuai, serta perawatan yang konsisten selama masa pembibitan. Benih sebaiknya berasal dari buah markisa yang matang dan sehat, kemudian dibersihkan dan dikeringkan sebelum disemai. Media tanam ideal adalah campuran tanah, gembur, kompos, dan pasir yang mampu menyediakan nutrisi dan drainase yang baik. Selama masa pembibitan, pastikan benih mendapatkan cukup sinar matahari tidak langsung, penyiraman teratur namun tidak berlebihan, serta perlindungan dari hama penyakit. Beberapa tips sukses pembibitan markisa antara lain yaitu gunakan benih segar agar daya tumbuh maksimal, rendam benih dalam air hangat sebelum tanam untuk mempercepat perkecambahan, dan gunakan polybag atau tray semai untuk memudahkan pemindahan bibit.